Shalom anak muda, shalom Youth Impact. Bagaimana kabarnya? Doa saya dan harapan saya kita semua di dalam kondisi yang baik, tubuh jiwa roh kita dalam kondisi dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya rindu ingin membagikan satu renungan yang saya percaya kita sangat membutuhkan ini dan kita harus menyadarinya selalu setiap hari. Apalagi kita terus masih dalam menjalani kehidupan tantangan yang begitu rupa, ya. Mungkin dari kalian punya tantangan pergumulan masing-masing, ya. Tapi hari ini tangkap firman Tuhan yang pasti akan membukakan, memerdekakan kehidupan kita. Saya akan bacakan di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saya ingatkan kembali buat kita semua, kita bisa ada sampai sekarang itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Hanya oleh karena kebaikannya, kesetiaannya dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa naik turun kondisinya. Bahkan mungkin dalam kondisi saat-saat ini merasa berat, ya tidak mudah. Tapi saya percaya ada kasih karunia yang menopang kita. Sehingga kita memilih untuk tidak menyerah. Sehingga kita memilih untuk tetap percaya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat pelangi kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah, ya itu kita alami, digenapi dalam kehidupan kita. Ini yang saya ingin doakan dan saya ajak kita semua, ingat semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Semangat semua anak muda. Ya, saya lanjutkan. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini kata Paulus, ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya perkatakan hidup kita disertai oleh kasih karunia. Amin. Kita bisa melihat dari zaman Nuh, ya. Zaman Nuh, ya, itu sangat terkenal ketika di zaman Nuh ini air bah, dan pada akhirnya air bah itu melanda seluruh bumi, ya, membersihkan bumi. Tapi hanya Nuh saja dan keluarga dan binatang yang masuk dalam bahtera yang selamat. Nah, setelah itu terjadi, kita masih ingat bahwa Tuhan memberikan satu tanda, yaitu pelangi. Ya, ini berbicara tentang kebaikan Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa sejak saat itu sampai seterusnya tidak ada lagi hal air bah yang akan diberikan lagi kepada umat manusia. Sekalipun umat manusia mungkin tidak setia. Ini sudah berbicara tentang bagaimana kesabaran Tuhan atas hidup kita, bagaimana kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Bukan untuk dipermainkan, bukan untuk membuat kita supaya kita bisa melakukan seenaknya, tetapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk bisa hidup di dalam Dia, menerima kasih-Nya, menerima transformasi, revival, kebangkitannya. Hidup kita dimerdekakan dari dosa, dari segala hal-hal yang buruk, dari pemikiran yang tidak baik. Ya, itu semua hanya oleh kasih karunia. Dan hari ini Rasul Paulus juga bilang, karena kasih karunia-Nya, Rasul Paulus bisa punya stamina untuk bekerja, untuk melayani Tuhan lebih dahsyat, lebih keras lagi. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kelayakannya, bukan karena masa lalunya, tapi hanya oleh kasih karunia. Jadi sebenarnya bahan bakar kita untuk bangkit hari ini, untuk melayani, bahan bakar kita untuk terus maju di dalam Tuhan, itu kasih karunia-Nya. Jadi hari ini saya mau ajak kita, ayo terimalah kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Gitu. Kita terima dengan iman. Saya sudah terima anugerah-Mu, saya sudah terima kasih-Mu, saya adalah anak yang dikasihi Tuhan, saya adalah anak yang dipilih Tuhan, bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang memilih aku. Kita perlu deklarasikan itu buat hidup kita masing-masing. Amin. Jadi ingat kembali, semua hanya oleh kasih karunia-Nya. Semuanya ditentukan bagaimana kita menerimanya. Ya, jadi saya ajak yuk terima kasih-Nya, terima agape-Nya. Dia akan mengubahkan, membuat kebangkitan dalam hidup kita, ya, yang kejut, yang tawar hati. Saya percaya oleh kasih karunia akan diubahkan menjadi pribadi yang bersemangat, pribadi yang punya hati yang bersih, karena Tuhan membersihkan hati kita
melalui kasih-Nya. Amin. Di hari ini mari kita berjalanlah dalam kasih karunia, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, dan selalu sadari semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita, sehingga kita hari ini bisa melayani, bisa beribadah, bisa melakukan segala hal, dan bahkan kita bisa jadi berkat. Ya, mari sama-sama saya ajak kita berdoa dan terimalah anugerah kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini, kami deklarasikan bahwa Engkau sudah menyediakan kasih karunia dalam hidup kami semua, dan hari ini kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kasih-Mu bekerja memenuhi hidup kami dan membersihkan segala yang tidak baik, membersihkan segala virus-virus yang ada dalam hati ini. Tuhan bersihkan di dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan semangat, dengan roh yang baru, dan kasih-Mu yang mengubahkan dan memampukan kami untuk melakukan segala hal. Pelayanan kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Segala pekerjaan, segala studi kami ada, itu juga karena kasih karunia-Mu. Kami di dalam pemeliharaan Tuhan itu karena juga kasih karunia-Mu. Oleh karena itu kami meresponi sama-sama hari ini Tuhan. Kami mempercayai dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dan hidup terus di dalam Engkau, di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerimanya dengan iman dan kami sudah dimerdekakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, teruslah tinggal di dalam kasih-Nya dan terimalah kasih-Nya setiap hari, maka kita akan dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati.